Halo, selamat berjumpa dengan saya Edward Danurusung di channel Edo Ahmad. Di video kali ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu guru. Nah, bagi seorang guru, baik mereka PNS, honorer, ataupun mungkin mahasiswa yang sedang magang, menyusun soal merupakan salah satu kewajiban. Karena setiap materi yang sudah diberikan, maka mereka akan mengukur kemampuan siswa dengan soal tersebut. Tetapi ada kalanya guru menyusun soal itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Membuat soal itu gampang, tetapi tidak diawali dengan membuat kisi-kisi. Oleh karena itu di video kali ini saya akan membantu teman-teman semua, Bapak Ibu guru atau mungkin teman-teman mahasiswa pendidikan untuk mencoba menyusun kisi-kisi soal. Silakan simak video berikut ini. Ini format kisi-kisi terdiri dari 8 kolom. Dan kisi-kisi ini saya buat berdasarkan panduan penilaian dari Puspendik yang revisi tahun 2017. Format kisi-kisi ini bisa Bapak Ibu buat sendiri atau teman-teman sekalian juga bisa download di link yang saya sajikan di bagian deskripsi dari video ini. Kita lihat bagaimana teknik mengisi setiap kolom-kolom dari kisi-kisi ini. Yang pertama, isi identitas kisi-kisi. Isi identitas kisi-kisi sesuai dengan sekolah, mata pelajaran, dan teknik penilaian. Kemudian di kolom kompetensi dasar, isi dengan KD sesuai kelas dan mata pelajaran. Ini harus berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Ini tentang KI dan KD yang update untuk kita sekarang. Yang ketiga, kolom materi isi dengan materi pokok atau submateri yang akan dinilai. Kemudian kolom indikator soal diisi dengan indikator soal yang diturunkan dari KD. Nah, jadi kita harus bedakan indikator soal dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini harus ada stimulusnya, kompetensi akan diukur, dan materi. Nanti kita akan simulasi bagaimana caranya membuat indikator ini. Stimulusnya bisa gambar, bisa peta, tabel, wacana, teks juga merupakan stimulus ya. Level kognitif diisi dengan level kognitif soal yang akan dibuat, yang namanya level 1, level 2, atau level 3. Kalau kita lihat di taksonomi Bloom, di level 1 ini mulai dari C1 sampai C3 atau pemahaman konseptual faktual. Di level 2 ini adalah aplikasi, mengaplikasikan. Dan level 3 ini C5 dan C6 itu mengkreasi, mencipta. Nah, tentu saja yang di level 3 inilah yang disebut sebagai soal HOTS. Di bentuk instrumen, isi dengan bentuk instrumen yang kita gunakan, pilihan ganda, isian singkat, atau uraian. Kemudian di jumlah soal, kolom jumlah soal kita isikan, artinya dengan indikator soal yang sama, materi yang sama. Kalau ada satu nomor saja atau dua nomor atau lebih, kita isikan di sini dengan indikator yang sama. Kolom nomor soal diisi dengan nomor urut soal pada penilaian yang dibuat. Jadi misalnya kalau jumlah soalnya 2, di sini 1 dan 2 dan seterusnya. Oke, kita kembali ke format kisi-kisi. Kita akan langsung latihan cara mengisinya. Ini kisi-kisi tujuan penilaian apa? Jadi kalau kita buat kisi-kisinya untuk penilaian akhir semester, kita akan isi misalnya penilaian akhir semester. Kalau untuk ulangan bab atau penilaian harian boleh juga. Boleh juga di sini diisi dengan sesuai dengan tujuan penilaian kita. Kalau untuk menilai satu KD atau satu bab, kita isi saja penilaian harian KD berapa ya. Nah, satuan pendidikan silakan diisi dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kita misalkan saja SMP Edo Ahmad. Terus mata pelajarannya, materinya juga demikian. Saya kosongkan dulu. Teknik penilaian, kelas kita isi sesuai dengan kelas yang diajarkan, semester berapa, tahun pelajaran. Ini boleh diisi 2019-2020.
Kompetensi dasar diisi sesuai dengan Permendikbud nomor 37 sesuai mata pelajaran. Kita langsung saja menuju ke lampiran Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, ini saya salin KI dan KD khusus untuk SMP ya. Nah, kita pilih sembarang mata pelajaran. Misalkan ini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita copy saja. Boleh juga Bapak Ibu membuka RPP Bapak Ibu untuk mengambil kompetensi dasarnya, asal itu sudah sesuai dengan Permendikbud yang terbaru mengenai KI dan KD. Ini kalau kita copy ya kita rapikan saja. Materinya kita bisa lihat ya. Materi di sini ini teks deskripsi. Nah, indikator soal. Untuk memudahkan Bapak Ibu membuat indikator soal itu, buka RPP Bapak Ibu dan lihat indikator pencapaian kompetensi. Bisa juga lihat tujuan pembelajaran. Di situ ada poin-poin yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat indikator soal. Ingat, salah satu tujuan kisi-kisi itu ialah supaya soal yang kita buat itu proporsional. Artinya setiap tujuan pembelajaran yang sudah kita ajarkan ke siswa yang ingin kita capai, kita benar-benar bisa ujikan. Nah, jadi dia proporsional, sudah teratur. Nah, untuk tujuan yang ini sekian soal akan dibuat, itu akan seimbang kita buat. Jadi itu gunanya membuat kisi-kisi dulu baru menyusun soal. Nah, karena ini hanya cara belajar saja membuat kisi-kisi, jadi kebetulan ini bahasa Indonesia ya, bukan mata pelajaran yang saya ampu. Teks deskripsi, indikator soal. Nah, kita mulai membayangkan soal bagaimana yang kita buat. Oh ya Bapak Ibu, boleh seperti ini ya. Kita membuat soalnya soal apa? Bentuk instrumennya maksudnya mungkin. Untuk yang pertama ini kita akan buat soal pilihan ganda. Kita gunakan stimulus kalau kita mau gunakan stimulus. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Diberikan sebuah gambar benda, misalkan, serta didik mampu menentukan teks deskripsi yang tepat untuk menggambarkan keadaan atau kondisi dari benda tersebut. Bisa dibayangkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi soal yang ingin saya buat dengan membayangkan ini adalah misalnya saya beri gambar bangku. Jadi ada 4 teks deskripsi yang saya berikan di pilihan jawaban, yang salah satunya nanti menggambarkan benda yang sebenarnya. Jadi misalnya bangku, saya akan membuat teks deskripsi tentang keadaan bangku tersebut. Di level ini level 1 ya, hanya benar-benar memahami teks deskripsi. Nomor soal misalnya 1, berarti nomor soalnya kalau ini nomor soal 1 ya. Kita bikin yang kedua mungkin ya, dengan KD yang sama. Jadi ini KD-nya berarti ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Dengan KD yang sama saya akan buat lagi soal yang lain. Saya akan membuat soal yang kedua ini uraian misalnya. Uraian, materinya sama, teks deskripsi. Terus kita buat indikator soal. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, diberikan gambar sebuah benda di yang sama. Peserta didik mampu membuat teks deskripsi
yang menggambarkan benda tersebut. Saya ganti ini kata benda, saya gunakan objek saja, jadi nanti dia lebih luas. Mungkin saja gambar keadaan di pantai atau seperti apa. Nah, membuat ini sudah masuk ke mengkreasi ya. Jadi benar-benar membutuhkan daya nalar yang tinggi dari siswa. Jadi levelnya ini level 3. Nah, misalkan jumlah soalnya 1. Nomor soalnya nomor kedua misalkan. Oke, kita langsung tes membuat soal berdasarkan kisi-kisi ini. Jadi tidak hanya sampai dia membuat kisi-kisi, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah melihat gambaran cara membuatnya. Nah, bolehkah tidak menggunakan stimulus? Ya boleh saja tidak menggunakan stimulus. Kalau kita tidak mau kasih stimulus, tidak apa-apa. Yang jelas, stimulus itu berguna. Kalau siswa tidak melihat stimulus tersebut, maka ia tidak akan mampu menjawab soal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkadang ada guru yang membuat soal menggunakan stimulus, tapi stimulusnya tidak berguna. Jadi misalkan seperti ini, diberikan gambar rangka tubuh manusia. Ya, kita bisa bayangkan ada gambar tulang-tulang, tengkorak utuh sampai tulang kaki. Terus pertanyaannya, serta didik mampu untuk menyebutkan alat-alat atau tulang-tulang yang ada pada sistem gerak misalnya. Nah, stimulus ini tidak berfungsi karena meskipun siswa tidak diberikan gambar rangka manusia, tetapi siswa sudah tahu, bahkan sudah hafal yang mana yang alat-alat yang masuk dalam sistem gerak, misalnya seperti itu. Jadi stimulus di situ tidak berfungsi. Nah, kita lanjut bagaimana cara membuat soalnya ya. Berdasarkan kis-kis yang sudah dibuat ini, tahu bisa dituangkan di format kartu soal, boleh juga. Ini kartu soal tadi, KD-nya diisi, indikatornya, ya, supaya tidak lupa saya copy indikatornya tadi, indikator soal. Ini terserah kita Bapak Ibu mau buat gambar apa, saya pilih gambar ya ini ya, ada gambar papan tulis. Coba masukkan gambar papan tulis ini. Nah, oke. Jadi papan tulisnya agak aneh sedikit, yang berwarna hijau. Kita crop ya supaya gurunya tidak terlalu tampak. Jadi siswa hanya fokus di papan tulisnya ini misalnya ya, misalnya Bapak Ibu. Nah, soalnya bagaimana? Kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan gambar di atas adalah titik ya. Ini kasih misalkan ini membedakan ya, kita harus lihat betul bahwa stimulus itu harus berguna dengan baik. Artinya siswa harus lihat ini, jangan hanya sekedar melihat bahwa ini adalah papan tulis atau ini ya terbuat dari bahan triplex misalnya. Jadi dari bahan baku triplex berukuran kurang lebih, nah, misalkan 2 meter atau 3 meter ya 2 meter kali 1 meter misalnya ya, berwarna hitam dan berwarna hitam misalnya ya, dan berwarna hitam. Benda ini sering digunakan oleh guru untuk mengajar ya, misalnya ya. Nah, melihat jawaban A ini orang sudah tahu ini maksud ini papan tulis. Untuk ini 3 meter ya, mungkin 3 meter 3 kali 1,5.
Ya. Terus yang kedua, tapi ini jawaban yang salah ya, karena berwarna hitam. Nah, jadi siswa kalau tidak lihat stimulus dia cuma lihat ini papan tulis, sudah pikir ini berwarna hitam. Untuk menulis, saya lanjut ya, untuk menulis dengan kapur misalnya. Ya. Terus pilihan B saya akan buat dia agak mirip. Jadi ini pilihan pengeco ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana teknik membuat pengeco di pilihan jawaban. Ya, terbuat dari bahan baku triplek sama, berukuran ini berwarna putih. Ya, ini orang akan ingat bahwa ini whiteboard. Benda ini sering digunakan oleh guru untuk mengajar, ya, untuk mengajar dengan alat tulis ya, misalnya ya, dengan alat tulis kapur misalnya. Dan ini benda ini sering digunakan oleh guru untuk mengajar dengan alat tulis spidol misalnya, dengan alat tulis spidol ya. Terus dari bahan baku triplex ukurannya sama, berwarna, terus ini berwarna hijau. Nah, ini menjadi kunci jawaban yang benar. Jadi siswa kalau tidak lihat stimulus pasti salah jawabnya. Gunakan guru untuk mengajar menulis dengan apalah. Ya, saya titik di sini saja. Pilihan yang keempat bagian D, terserah. Kita bisa mungkin mengatakan ya, terbuat dari bahan baku yang sama, atau papan misalnya, papan berukuran mungkin sama 3 meter, berukuran meter. Nah, jadi benda ini sering digunakan untuk tidur. Nah, jadi yang dimaksud adalah ranjang. Jadi saya katakan saya di sini ini berwarna hijau, tidak masalah, biarpun dia berwarna hijau dan berwarna hijau. Nah, tetapi benda ini sering digunakan untuk tidur. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah bagian C. Itu guru bahasa Indonesia lebih paham lagi caranya mengembangkan ini. Jadi kita kembangkan saja sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Nah, kita kembali ke kisi-kisi kita tadi. Untuk yang kedua, soalnya uraian. Ini levelnya level 3. Kopikan indikatornya. Ini uraian ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis soalnya di kartu soal ini hanya contoh saja. Level kognitifnya tadi level 3, silahkan dilengkapi ini ya. Soalnya uraian ada stimulus diberikan sebuah gambar objek ya, tidak apa-apa mungkin saya gunakan stimulus yang sama saja karena ini hanya contoh ya. Saya jarang punya gambar-gambar di sini ya, atau ya ini boleh gambar telepon. Tujuan kita yang penting sudah bisa membuat kisi-kisi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya apa? Buatlah satu kalimat deskripsi yang dapat menggambarkan benda di atas. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia tidak pakai stimulus? Kalau dia tidak pakai stimulus, misalnya ini hilang, misalnya ini tidak ada, maka kita perjelas saja. Buatlah satu kalimat deskripsi yang dapat menggambarkan telepon rumah misalnya. Ini diganti dengan telepon rumah. Nah, mengapa soal ini penting untuk mendapatkan stimulus gambarnya? Kenapa dia penting? Karena telepon rumah itu bentuknya berbeda-beda, apalagi warnanya tidak sama semua. Jadi dengan melihat warna, siswa ini harus juga menggambarkan
telepon rumah itu termasuk dengan warnanya. Jadi kita butuh stimulus berupa gambar. Jadi mungkin sekian cara membuat kisi-kisi soal. Rasa ini sangat mudah dan Bapak Ibu setelah bisa download atau bisa membuat format kisi-kisi ini, maka tidak lagi menjadikan membuat kisi-kisi itu sebuah masalah yang sulit. Nah, demikianlah video tentang cara membuat kisi-kisi soal. Kiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Daud Norosung di channel Edward Mat mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung karya anak bangsa demi menopang pendidikan di Indonesia yang lebih maju.